Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita belajar tentang akidah, tauhid, wabil khusus yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Karena sifat surga, sifat neraka, sifat alam kubur itu juga bagian dari akidah. Nah, yang akan kita bahas ini lebih kepada sifat-sifat Allah. Saya ambilkan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid, Ahlul Athar, Ahlul Hadis, Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Mahmud, segala puji bagi Allah yang maha terpuji, bi kulli lisanil ma'bud, dan pujian-pujian kepada Allah yang sangat disukai oleh Allah adalah pujian yang keluar dari lisan hambanya yang bisa memilih. Siapa? Manusia. Kalau malaikat, hewan, matahari, bulan, mereka tidak bisa memilih. Walaupun mereka semua jelas memuji Allah. Adakah bintang yang tidak memuji Allah? Tidak ada. Adakah binatang, hewan yang tidak memuji Allah? Tidak ada. Pernahkah satu ketika, adakah satu masa di mana matahari tidak bersujud kepada Allah? Tidak ada. Sekarang ini matahari sedang bersujud kepada Allah. 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 1 jam lagi, dan seterusnya, selalu bersujud. Ini berdasarkan pertanyaan Nabi kepada salah seorang sahabat. Nabi mengetes, tahukah engkau kemana perginya matahari ketika matahari tenggelam? Kan ketika matahari tenggelam, kita sudah tidak melihat matahari lagi. Nabi bertanya, tahukah engkau kemana perginya matahari itu? Dijawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Jawaban ini hak untuk masalah agama. Adapun masalah dunia tidak boleh menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cukup wallahu a'lam. Rasul jangan dibawa-bawa. Adapun masalah agama, halal haram, hak batil, sunnah bid'ah, maka jawabannya
Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Nabi masih hidup. Apa kata Nabi? Kemana perginya matahari ketika matahari tenggelam? Nabi mengatakan matahari tenggelam kemana? Sujud di bawah arsy. Pernah dengar hadis ini? Matahari tenggelam itu sujud di bawah arsy. Jangan salah faham dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengkritik Nabi dengan penemuan bahwa matahari itu tenggelam cuman kelihatannya doang. Kan begitu. Matahari tenggelam itu cuman kelihatannya saja. Ya. Kenyataannya matahari itu masih ada. Hanya tidak terlihat oleh kita. Berarti sepertinya ini Nabi ketinggalan zaman. Nabi mengira bahwa matahari tenggelam itu hilang. Padahal sebetulnya matahari tenggelam itu cuma kelihatan tenggelam saja oleh kita. Adapun oleh orang-orang yang ada di sebelah barat kita kan masih ada. Bagi orang Surabaya sekarang matahari sedang tenggelam. Bagi orang Jakarta masih ada. Masih di atas ufuk. Nanti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, bagi orang-orang Jakarta matahari itu tenggelam. Tapi bagi orang yang ada di Medan masih ada itu matahari. Dan begitu seterusnya, matahari itu tidak pernah tenggelam, selalu ada, tergantung melihatnya dari mana. Seperti sekarang ini, adakah belahan bumi negeri yang sedang malam? Tentu ada. Yang sepertiga malam ada? Ada. Yang matahari sedang tenggelam adakah? Ada. Yang matahari sedang terbit, ada nggak negara sekarang ini? Ada. Kan bulat, gitu. Matahari cuma satu. Ini. Jangan buru-buru menolak sabda Nabi. Jangan buru-buru mengkritisi Nabi. Hanya karena kita nggak paham apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kan utusan Allah. Mana mungkin beliau berbicara dan salah? Kalau beliau berbicara dan salah, berarti Allah juga salah. Karena Allah tidak mungkin membiarkan beliau berbuat salah. Maka beliau diistilahkan dengan maksum, terjaga dari kesalahan. Ya. Lalu apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari itu ketika tenggelam dia sujud di bawah arsy? Mari kita lihat. Pernahkah matahari sejajar dengan arsy? Pernahkah matahari berada di atas arsy? Jawabnya, enggak pernah, enggak mungkin. Jangankan matahari, matahari kan masih langit pertama, langit dunia. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, itu di bawah arsy. Apa sejajar dengan arsy? Tentu di bawah arsy. Apalagi matahari. Gitu. Maka salahkah Nabi mengatakan matahari di bawah arsy? Tentu tidak salah. Karena setiap saat, setiap detik matahari itu pasti di bawah arsy. Dan pernahkah matahari tidak tenggelam? Dilihat dari sudut mana di muka bumi ini? Jawabnya, tidak pernah. Pasti ada satu masa, satu saat, satu detik matahari sedang tenggelam. Seperti sekarang ini.
Adakah belahan bumi di dunia ini yang melihat matahari sekarang ini sedang tenggelam? Adakah? Pasti ada. 5 menit lagi ada, 10 menit lagi, 15 menit lagi, setengah jam lagi, 2 jam lagi, pasti ada. Maka matahari itu setiap saat selalu tenggelam, tergantung melihatnya dari mana. Nah, ketika matahari tenggelam itu, apa kata Nabi tadi? Sedang sujud. Maka disimpulkan bahwa matahari itu selalu sujud di bawah arsy. Nah, akhirnya kita faham, gitu ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca hadis, dan bertentangan dengan akal kita, bertentangan dengan ra'yu kita, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan teori 1000 profesor doktor, maka jangan buru-buru menolak. Kitanya yang belum faham, ya. Seperti Allah katakan, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Barangkali kalau kita hidup di hari itu, ketika ayat ini dalam surat Yasin ini turun, kita akan bingung. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kami juga ciptakan yang mirip-mirip dengan itu semua yang kalian naiki. Ayat itu turun setelah menjelaskan, ayat sebelumnya menjelaskan tentang apa yang kalian kendarai. Disebutkan di ayat itu kuda, unta, keledai, kemudian perahu. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Kuda, keledai, unta, perahu. Ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kendaraan-kendaraan di zaman itu sudah disebut semua oleh Allah. Kuda, keledai, unta, perahu. Ya, sapi kan bukan tunggangan ya. Kerbau bukan tunggangan, bukan kendaraan. Disebutkan semua itu. Kuda, keledai, unta, perahu disebutkan. Berarti sudah habis kan? Kenapa Allah melanjutkan wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun? Kami juga ciptakan yang semirip dengan itu yang kalian kendarai. Apa? Kan sudah disebut semua. 15 abad kemudian, 14 abad kemudian baru ketahuan. Oh, ternyata yang dimaksud oleh Allah adalah motor, mobil, kereta api, pesawat, gitu. Baru ketahuan. Dulu belum tahu. Gak ada bayangan di benak manusia hari itu, baik Rasul, para sahabat, Abu Jahal, Abu Lahab, gak ada kepikiran naik kendaraan yang tidak ada kakinya, tapi pakai roda, berputar, dan seterusnya. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita membaca ayat, kalau kita membaca hadis, dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang kita tahu, bertentangan dengan teori 1000 profesor doktor, maka jangan buru-buru ditolak. Ya, nanti kita akan tahu kebenarannya. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami mengimani, kami membenarkan. La kaifa wa la ma'na wa la naruddu syai'an minha. Jangan pernah menolak sedikit pun ketika Allah menyebut dirinya dengan sifat-sifat yang kita tidak faham. Allah menciptakan Adam dengan apa? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan apa?
dengan tangan kanannya. Allah menerima sedekah kita dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan apa? Dengan telapak kakinya. Allah setiap sepertiga malam turun kemana? Turun ke langit dunia. Paham? Kalau tidak paham, tahan lisan kita, tahan hati kita. Karena apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan tentang diri Allah, kita imani, bukan kita kritisi. Seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu iya. Oh, so Allah punya tangannya dua, jadi kayak kita dong. Masa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Kan sepertiga malam itu selalu ada. Sekarang di Jakarta sepertiga malam, nanti sebentar lagi di Lampung sepertiga malam, nanti sebentar lagi di Aceh sepertiga malam, nanti di Australia, nanti di Kalau begitu Allah sibuk dong naik turun. Karena setiap negara itu pasti ada sepertiga malamnya dalam sehari semalam itu. Ini dia. Ini cara berfikirnya orang filsafat, diikuti oleh orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini firman Allah, sabda Nabi apa adanya. Jangankan yang seperti itu, seandainya yang lebih aneh dari itu, ya, diyakini seyakin-yakinnya. Apa kata Allah tentang dirinya, diimani oleh Ahlus Sunnah. Karena yang paling tahu tentang Allah siapa? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri. Yang paling tahu tentang diri Allah itu Allah sendiri. Setelah itu siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang filsafat itu. Orang filsafat nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Mereka berpikir, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan tidak begini, Tuhan tidak begini. Tidak mungkin Tuhan begini, tidak mungkin Tuhan begitu. Itu orang filsafat. Karena orang filsafat nggak pakai apa? Nggak pakai wahyu. Orang filsafat pakai ra'yu. Beda dengan para nabi, para rasul, para sahabat. Nggak pakai ra'yu, pakainya wahyu. Ketika berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, satu-satunya sandaran mereka adalah wahyu. Maka seaneh apapun, kalau itu kata Allah, sami'na wa ata'na. Allah berada di mana? Allah berada di mana? Allah berada di atas arsy. Arsy Allah diapain? Arsy Allah diapain oleh malaikat? Dipikul. Lihat. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 malaikat memikul arsy Allah yang jarak antara daun telinga terbawah sampai pundaknya berapa? 700 tahun perjalanan. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang filsafat, orang Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah enggak mau mengucapkan ini. Kok Tuhan jadi kayak manusia raja duduk di atas singgasana, singgasananya dipikul. Ya. Yang lebih tahu siapa? Rasul apa ente?
Beriman enggak ente dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mengatakan seperti itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dibantah? Ya. Yang di tempat itulah, sejajar dengan tempat itulah, Nabi pernah naik. Nabi pernah sampai ke sana. Ya. Sementara Jibril belum sampai. Jibril menunggu di bawahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kehormatan oleh Allah untuk berada di puncak ketinggian itu. Hanya beliau satu-satunya makhluk yang sampai ke tempat setinggi itu, Sidratul Muntaha. Ya. Yang seandainya Allah masih menulis di Lauh Mahfuz, maka Nabi akan mendengar deritan pena itu. Tertinggi, Jibril di bawahnya. Inilah manusia termulia di muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satupun tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Ini yang benar. Yang salah apa? Tidak ada satupun tempat di jagat raya alam semesta yang Allah tidak ada di situ. Ini salah. Ini salah besar. Yang benar apa? Tidak ada satupun tempat di jagat raya alam semesta ini yang tidak ada ilmu Allah di situ. Yang ilmu Allah tidak sampai ke situ. Gitu ya. Kalau Amerika, Eropa, Jepang, ilmu Allah sampai di situ. Tapi kalau goa ini, ilmu Allah nggak sampai ke goa ini. Ini hak apa batil? Itu kalimat yang batil. Nggak ada tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Di langit, di bumi, di dasar lautan, di dalam batu, tidak ada tempat yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Bukan Allah, zat Allah, tidak. Ini yang disalahfahami oleh orang-orang Jahmiyah, yang diikuti juga oleh tarekat-tarekat Sufiyah. Apa? Tidak ada tempat di jagat raya alam semesta yang Allah tidak ada di situ. Berarti di masjid ini ada Allah, karena Allah ada di mana-mana. Di Eropa ada Allah, di Asia, di Jepang ada Allah, di tempat pelacuran ada Allah, di bawah meja ini, di kolong ini ada Allah, di saku baju saya ada Allah, di lubang semut ada Allah, di comberan ada Allah. Ini penghinaan besar. Ini penghinaan yang luar biasa. Ini ucapan yang tidak pernah keluar dari lisan seorang nabi pun. 124.000 nabi, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Di kolong bangku, di kolong meja, di saku baju, di bawah sendal, di mana-mana. Ini kalimat batil. Allahu fi kulli makan. Ini kalimat batil. Allah tinggi, Allah besar, Allah agung, Allah suci. Dan Allah dengan segenap keagungan dan kemuliaannya, Allah berada di atas arsy, bukan di mana-mana. Berarti di kolong meja ini ada Allah? Ya tentu tidak ada. Allah adanya bersemayam di atas arsy. Kalau ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, itu di mana-mana. Tidak ada tempat yang tidak diliputi oleh penglihatan Allah, pendengaran Allah, tidak ada. Ya.
Dari situ muncul kalimat batil, makna batil dari la ilaha illallah. Antum tahu makna batil dari kalimat la ilaha illallah, terutama yang keluar dari mulut tarekat-tarekat sufiyah. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang terlihat dengan hak kecuali Allah. Ini makna batil dari kalimat la ilaha illallah. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang nampak kecuali Allah. Maka menurut mereka, ketika kita melihat tingginya langit, itulah ketinggian Allah. Ketika kita melihat kedalaman lautan, itulah dalamnya Allah. Ketika kita melihat besarnya gunung, itulah besarnya Allah. Ketika kita melihat luasnya samudra, itulah luasnya Allah. Jadi semuanya Allah semua. Kalau ada yang nanya, kalau kita melihat baunya sampah, berarti itulah baunya Allah. Begitu. Ketika kita melihat comberan, itulah Allah. Begitu. Ketika kita melihat pelacur, itulah Allah. Begitu. Ini batil. Dan itu penghinaan. La mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud di muka bumi ini kecuali Allah. Ini kalimat yang batil. Yang benar apa? Kalimat la ilaha illallah, makna yang hak, makna yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Ini yang benar. Makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Bihaqqin perlu. Kenapa? Karena kalau tanpa bihaqqin berarti menyelisih kenyataan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini bohong. Karena ada enggak batu yang disembah-sembah? Banyak. Pohon yang disembah ada enggak? Banyak. Manusia yang disembah ada enggak? Kuburan keramat yang disembah ada enggak? Banyak. Berarti bohong dong. Kalau tanpa bihaqqin, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini bohong. Buktinya banyak yang disembah. Makanya perlu ada kalimat bihaqqin, yang hak. Memang banyak batu, pohon, kuburan keramat, bahkan manusia disembah-sembah, tapi kan tidak hak. Penyembahan yang tidak hak. Adapun penyembahan yang hak hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Itu yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Wa la yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Allah tidak sibuk. Maksud sibuk di sini ribet, tidak ketanganan. Allah sedang konsentrasi mengatur urusan orang-orang Arab, maka urusan orang-orang Indonesia terbengkelai. Ini tidak mungkin terjadi. Allah sedang sibuk untuk mengatur urusan di satu negeri, maka di negeri lain terbengkelai urusannya, tidak diperhatikan oleh Allah. Ini tidak mungkin. La yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diperhatikan oleh Allah, dan itu mudah sekali.
Allah tidak merasa ribet sedikit pun. Semuanya diatur, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari rencana Allah, walaupun setitik air hujan. Kan sebelum titik air hujan itu jatuh di tanah, di bumi, kan berada di atas dulu. Titik-titik air hujan, entah berapa juta jumlahnya, Allah tahu persis. Titik ini jatuhnya ke bumi sebelah mana, titik ini jatuhnya ke bumi sebelah mana, ya, istilah antum koordinat, ya. Titik ini jatuh di koordinat berapa, titik ini jatuh di koordinat berapa, Allah tahu persis. Dan tidak ada yang bergeser sesenti pun, semili pun. Bahkan di usul sunnah disebutkan satu titik air hujan turun bersama satu malaikat. Turun bersama satu malaikat. Itu satu titik air hujan. Padahal berapa juta titik air hujan, maka berapa juta, berapa miliar, berapa triliun jumlah malaikat tidak terbayang oleh kita. Dan semuanya taat kepada Allah, semuanya bertasbih mensucikan Allah, semuanya bertahmid memuji-muji Allah, semuanya sujud rukuk kepada Allah. Tidak ada satupun dari malaikat yang berbuat maksiat. Oleh karena itu, seandainya seluruh manusia di jagat raya alam semesta kafir semua, musyrik semua, jahat semua, biadab semua, berkurang kebesaran Allah, berkurang keagungan Allah, berkurang ketinggian Allah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena ada makhluk-makhluk lain selain manusia yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran kali lebih banyak dari manusia, yang selalu rukuk, sujud, bertasbih, bertahmid. Tidak ada yang diinginkan oleh malaikat itu kecuali satu. Malaikat tidak pingin makan, tidak pingin minum, tidak pingin kawin, tidak pingin istirahat, tidak pingin yang manis, yang asin, yang ini, yang itu. Keinginan malaikat cuma satu. Apa? Allah menciptakan malaikat dengan satu keinginan. Apa? Keinginan malaikat hanya satu. Apa? Taat kepada Allah. Itu saja. Taat kepada Allah. Tidak ada yang diinginkan oleh malaikat kecuali satu itu, taat kepada Allah. Taatnya macam-macam tentunya. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara nyabutin nyawa orang. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara menyampaikan wahyu dari Allah ke muka bumi ini. Ada malaikat yang taat kepada Allah dengan cara mukulin dahi orang antara dua telinga, berarti di sini. Dipukul dengan pukulan yang luar biasa. Yang apabila gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Ada malaikat yang taat kepada Allah, bentuknya seperti itu. Ya. Dan macam-macam, intinya taat kepada Allah. Kemudian beliau membawakan ayat laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun yang besarnya mirip-mirip dengan besarnya Allah. Jibril misalnya, tingginya mirip-mirip dengan tingginya Allah. Mikail misalnya, ya, pinternya mirip-mirip dengan pinternya Allah, canggihnya mirip-mirip dengan canggihnya Allah, pendengarannya mirip-mirip dengan pendengaran Allah, hidupnya mirip-mirip dengan hidupnya Allah. Gak ada yang mirip sedikit pun.
Semuanya beda, mau Jibril, mau Mikail, mau surga, mau neraka, apalagi manusia. Jibril, Mikail saja gak ada kemiripan dengan Allah sama sekali, apalagi kita yang jauh lebih kecil dari Jibril, dari Mikail. Nabi pernah 2 kali melihat fisik Jibril duduk di atas kursi. Kursinya antara langit dan bumi. Kalau kursi Allah tadi kursi Jibril ya. Kursi Jibril itu diduduki oleh Jibril, itu antara langit dan bumi. Ya. Jadi Nabi melihat itu seluruh pemandangan, seluruh ufuk tertutup oleh badan Jibril. Itu kursi Jibril antara langit dan bumi. Kalau kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kursi Allah diletakkan, maka langit dan bumi itu menjadi kecil sekali. Di bawah kursi Allah itu menjadi kecil sekali, meliputi. Maka perbandingannya masih ingat? Antara langit yang 7 berikut bumi dibanding dengan kursi Allah, antara kursi Allah dibanding dengan arsy Allah, perbandingannya masih ingat? Seperti cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Apa cincin itu? Langit yang 7 berikut bumi. Itu apabila dibandingkan dengan kursi Allah, seperti cincin. Kursi Allah seperti apa? Seperti padang pasir yang sangat luas. Gitu ya. Kayak apa besarnya kursi Allah? Kayak apa kecilnya langit yang 7? Lalu bagaimana perbandingan antara kursi Allah dengan arsy Allah? Sama. Kursi Allah seperti cincin, arsy Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Bagaimana Allahnya? Bagaimana Allahnya? Arsy-nya saja kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Di atas arsy itulah Allah berada, Allah bersemayam. Bukan Allah duduk. Enggak ada hadis Allah duduk di atas arsy. Berarti Allah nempel duduk di atas arsy seperti saya duduk di atas kursi ini? Tidak. Allah tidak menempel di makhluk. Arsy Allah makhluk bukan? Arsy Allah makhluk bukan? Jelas makhluk. Arsy Allah itu makhluk. Allah tidak menempel di makhluk. Ba'inun an kulli khalqihi. Salah satu sifat Allah adalah terlepas dari seluruh makhluknya. Tidak menempel, tidak menyatu pada diri makhluk. Berarti Allah tidak menempel di arsy, tapi berada di atas arsy. Entah berapa juta kilometer antara diri Allah, zat Allah dengan arsy itu. Hanya Allah yang tahu. Allah tidak menempel di arsy. Ya. Inilah Allah digambarkan di ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Dan anehnya kalimat ini tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Terusannya, ini aneh ini menakjubkan ini mengandung fawaid ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Terusannya, wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Padahal kita semua ini melihat enggak?
Melihat. Mendengar enggak? Mendengar. Nah, ini luar biasa. Kan secara logika kita, kalau Allah itu enggak ada mirip-miripnya dengan kita semua, dengan makhluk, tentu terusannya Allah bersemayam di arsy, kan begitu? Kan begitu? Kan enggak ada makhluk yang bersemayam di arsy. Hanya Allah satu-satunya yang bersemayam di arsy. Mestinya laisa kamitslihi syai' wa huwa 'alal arsy istawa. Kan begitu menurut logika kita, ya kan? Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Makanya Allah bersemayam di arsy gitu. Tapi justru diteruskan dengan sifat yang kita semua punya. Saya, antum, ibu-ibu, siapapun pasti melihat, pasti mendengar. Itu yang dipilih oleh Allah. Bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Sama dengan kita semua. Sementara kalimat sebelumnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Dari sini muncul fawaid bahwa apapun sifat Allah itu pasti beda dengan sifat manusia. Walaupun judulnya sama, walaupun lafadznya sama, melihat, mendengar, hidup, marah, senang, cemburu, apalagi itu semua kan kita juga punya. Itu yang kita baca di Al-Quran dan Sunnah, kan? Allah senang. Masih ingat kapan Allah senang? Kapan Allah senang? Ketika ada seorang hamba yang bertaubat, Allah senang sekali. Antum baru berhenti dari rokok misalnya, antum bertekad, saya mau tobat dari rokok, saya tidak akan merokok lagi. Maka Allah senang sekali, senang sekali, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barangnya yang sangat berharga, lalu barang itu dia temukan lagi di tengah padang pasir. Antum bisa bayangkan punya anak cuman satu-satunya, usia TK, hilang, dicari-cari sehari dua hari nggak ketemu-temu, tiba-tiba seminggu kemudian ketemu, ya, di jalanan. Kayak apa senangnya? Kayak apa senangnya? Barangkali mobil kita hilang, rumah kita kebakar, nggak masalah. Yang penting anak saya ketemu. Saking senangnya, ya. Allah lebih senang daripada kita yang menemukan kembali anak kita itu. Kalau ada di antara kita yang bertaubat, senang. Sama kan? Allah senang, kita senang. Itu. Benci? Allah pernah benci? Jelas. Allah membenci kebohongan, Allah membenci kemunafikan. Ya. Apalagi? Cemburu? Jelas. Wahai Sa'ad, jika engkau pulang, ternyata engkau dapati istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina, apa yang akan engkau lakukan? Ini pertanyaan Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad menjawab, ya Rasul, akan aku bunuh dua-duanya. Akan aku bunuh dua-duanya. Nabi tidak menyalahkan Sa'ad. Nabi hanya mengatakan betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti Allah suka cemburu apa tidak? Jelas. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Cemburu, senang, benci, cinta. Allah mencintai orang yang samhan idza ishtara, samhan idza ba'a,
samhan idzaqtada. Allah menyukai, Allah menyenangi orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika membayar hutang. Allah senang dengan orang seperti itu. Allah cinta. Berarti sama apanya? Sama judulnya doang, ya, lafadznya doang, gitu. Adapun cemburunya Allah tentu tidak sama dengan cemburunya kita. Senangnya Allah tidak sama dengan senangnya kita. Kalau kita senang kepada seseorang, kita begini. Ketika Allah senang kepada seseorang, Allah pasti begini seperti kita? Tidak. Kalau kita benci sama seseorang, kita nggak mau ngasih dia, kan? Jangankan harta yang banyak, segelas air juga malas kita ngasih. Orang kita benci sama dia. Antum tahu apa yang Allah berikan kepada Fir'aun waktu itu? Apa yang Fir'aun terima dari Allah waktu itu? Dari mulai kesehatan yang prima luar biasa. Diriwayatkan Fir'aun dari bayi sampai dia mati tenggelam di Laut Merah itu belum pernah sakit. Istilah kita batuk-batuk, pusing, belum pernah. Jadi badannya selalu fit, ya, kaya luar biasa, sukses luar biasa. Yang ngasih siapa? Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah benci setengah mati kepada Fir'aun. Kita yakin Allah pasti benci kepada Fir'aun. Tapi semua yang Fir'aun butuhkan, Allah kasih. Berapa? Ratusan tahun. Kan diriwayatkan umur Nabi Musa sekitar 500 tahun. Berarti umur Fir'aun sekitar segitu. Kan rata-rata orang itu hidup sesuai dengan umur zamannya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kan antara 60 sampai 70 rata-rata, ya kan? Jarang yang lebih. Di zaman Nabi Nuh itu sekitar 1000 tahun. Umur manusia sekitar 1000 tahun. Di zaman Nabi Musa kira-kira 500 tahun. Berarti umur Fir'aun sekitar 500 tahun, atau mungkin 600 tahun, atau mungkin 650 tahun. Allah biarkan bergelimang dalam harta, kekayaan, kekuasaan. Padahal Allah benci. Gitu. Ya. Jadi sama-sama benci, tapi bencinya Allah dengan bencinya kita tidak sama. Dari sini jangan kaget, jangan heran, jangan panik, jangan nggak paham kalau dibilang Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya apa lagi? Betis, Allah punya telapak kaki, Allah punya wajah, Allah punya mata. Kenapa jadi heran? Orang Allah mendengar, Allah melihat, Allah benci, Allah cinta, itu semua ada pada diri kita. Kita nggak heran. Kenapa ketika dibilang kedua tanganku, tangan kananku, betisku, lalu kita jadi heran? Aneh, ya? Antum pikir ketika Allah mengatakan betisku, lalu kita ngelirik betis kita, oh Allah punya beginian, begitu? Ya? Allah mengatakan telapak kakiku, Jahannam akan terus menggeram. Hal mim mazid, ya Allah mana tambahan lagi, ya Allah mana tambahan lagi, terus. Padahal sudah habis. Manusia dan jin yang harus dimasukkan ke Jahannam sudah nggak ada lagi, sudah habis. Tapi Jahannam terus menggeram, minta tambahan. Hal mim mazid, ya Allah mana tambahan lagi.
Mana tambahan lagi? Maka Allah injakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam, lalu jahanam diam. Lalu kita ngelirik telapak kaki kita dengan mengatakan, oh Allah punya beginian ya. Boleh? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Cukup kita yakini bahwa Allah memiliki telapak kaki, memiliki jari, memiliki telapak tangan, yang dengan telapak tangan Allah itu Allah menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam roh. Rohnya siapa? Rohnya dua orang, dua manusia. Satu manusia yang sudah mati. Manusia yang sudah mati rohnya kemana? Di genggaman tangan Allah. Satu lagi, rohnya manusia yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur sama dengan orang yang sudah mati. Apa persamaannya? Rohnya digenggam oleh telapak tangan Allah. Yang tidur dilepaskan lagi, yang mati tidak dilepaskan lagi, kecuali nanti hari kiamat. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Kita apakan? Tentu kita yakini apa adanya. Kita imani apa adanya. Dan awas jangan sampai kita ngelirik telapak tangan kita, oh Allah punya beginian, mirip-mirip. Tidak. Ya, cukup imani saja. Pendengaran Allah dengan pendengaran kita mirip-mirip? Tentu tidak. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah mirip-mirip? Tentu tidak. Hidupnya Allah dengan hidupnya kita mirip-mirip? Tidak. Begitu juga jari Allah, tangan Allah, wajah Allah, betis Allah mirip-mirip dengan betis kita, telapak kita? Tidak ada. Tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya? Enggak usah Allah. Enggak usah Allah dulu yang bukan makhluk. Kita cari makhluk dulu. Apa? Gunung. Kita semua punya kaki. Gunung punya kaki enggak? Gunung punya kaki enggak? Ibu-ibu tahu gunung punya kaki? Berapa banyak kita yang mengatakan desa itu berada di kaki Gunung Semeru. Kecamatan itu berada di kaki Gunung Merbabu. Berarti gunung punya kaki. Mirip-mirip sama kaki kita? Enggak ada mirip-miripnya aja. Ya, enggak ada. Padahal gunung makhluk, kita makhluk. Ya? Mobil punya kaki? Mobil punya kaki enggak? Punya, kan? Ditulis bengkel khusus kaki-kaki. Kaki mobil ya kan? Ada mirip-miripnya dengan kaki kita? Enggak ada. Meja punya kaki? Enggak ada mirip-miripnya dengan kaki kita. Enggak ada dengkulnya, enggak ada betisnya. Tapi dibilang kaki meja. Bapak mau meja yang kaki 4 apa kaki 6 apa kaki 3? Punya kaki kan? Enggak ada mirip-miripnya dengan kaki kita. Gimana Allah Rabbul Alamin? Lalu kita bilang kalau Allah punya kaki mirip dengan kita dong. Kalau Allah punya telapak kaki, Allah punya betis, Allah punya jari, mirip dengan kita dong. Ini bodoh sekali. Ini jahil sekali. Allah punya jari, Allah punya telapak tangan, Allah punya telapak kaki, tapi enggak ada mirip-miripnya dengan kita sedikit pun. Maka para ulama mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benakmu, setiap kali terhayal di dalam pikiranmu bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti apa? Pasti salah. Enggak mungkin benar.
Seandainya Allah kumpulkan seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, lalu Allah nyuruh mereka untuk membayangkan tentang diri Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, maka pasti semuanya salah, gak ada yang benar sedikit pun. Maka jangan dibayangkan, jangan dilogikakan, jangan dipikirkan, cukup diimani saja bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah imani saja. Ya. Itu baru gunung. Belum surga. Surga makhluk bukan. Surga makhluk bukan. Jelas. Surga neraka itu makhluk. Di surga ada madu? Ada. Di surga ada air mengalir? Ada. Di surga ada wanita cantik? Ada. Sama dong dengan dunia. Nah, dunia ada madu, ada air mengalir, ada wanita cantik. Sama dong. Ada sungai susu, ada sungai madu. Madu, susu, khamr ada di dunia? Ada. Berarti dunia dengan surga ada mirip-miripnya dong. Ternyata tidak ada mirip-miripnya. Kalau antara dunia dengan surga ada mirip-miripnya, batal sabda Nabi. Mana sabda Nabi yang batal? Seandainya antara surga dengan dunia, seandainya kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ada mirip-miripnya, maka batal sabda Nabi. Yang mana? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga adalah belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Satu lagi, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Seandainya kita masuk surga, lalu disuguhi makanan, lalu kita ingat, ini persis yang saya makan waktu di Sawah Lunto dulu. Nah, berarti batal sabda Nabi. Seandainya kita disuguhi minuman, lalu kita mengatakan, ini rasanya persis waktu saya mampir di warung di Kebayoran dulu. Nah, berarti batal sabda Nabi. Enggak ada mirip-miripnya. Dari warna, aroma, rasa, kelezatannya enggak ada. Sebab kalau ada mirip-miripnya, batal sabda Nabi. Karena surga jelas belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Pertanyaan saya, surga masih makhluk apa sudah kholik? Pertanyaan saya, surga itu masih makhluk apa kholik? Jawabnya, makhluk. Surga itu masih makhluk. Itu pun gak ada mirip-miripnya dengan dunia yang sama-sama makhluk. Dunia makhluk, surga makhluk, gak ada mirip-miripnya. Gimana Allah Rabbul Alamin yang bukan makhluk? Gimana Allah Rabbul Alamin satu-satunya Khalik, lalu ada mirip-miripnya? Lalu kita katakan kalau Allah punya jari sama dengan kita dong punya jari. Kalau Allah turun berarti sama dengan kita dong turun. Kalau Allah berada di satu tempat sama dengan kita dong berada di satu tempat. Ini bodoh sekali, jahil sekali. Itulah orang-orang filsafat, bodoh sekali.
Orang-orang Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah bodoh sekali karena mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di arsy berarti sama dengan kita. Kalau Allah punya jari berarti sama dengan kita. Bodoh sekali. Ayat ini enggak faham. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Di sini wajib kita mengikuti pemahaman para ulama ahlu sunnah. Jangan mikir sendiri. Kalau kita mikir sendiri pasti sesat. Kalau teknologi, kalau ekonomi, silahkan. Berapa banyak orang yang mikir sendiri tentang teknologi lalu mendapatkan penemuan baru, bagus sekali. Itu urusan dunia. Tapi kalau agama enggak ada penemuan baru dalam agama, tidak ada. Ya, semua yang ada dalam agama harus lama, harus sudah ditemukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka jika antum ditawari penemuan baru, ini ada penemuan baru nih, pelatihan supaya sholat bisa khusyuk. Daftar ke saya, penemuan baru sholat khusyuk. Antum percaya apa jangan? Jangan. Batil. Ini ada penemuan baru nih, supaya kita lebih takut kepada Allah, supaya kita lebih takut berbuat maksiat. Ada penemuan baru, ada aplikasinya. Nanti download aplikasinya, cara baru supaya kita takut berbuat maksiat. Ya. Kalau itu cuman teknis nggak masalah. Tapi kalau intinya betul-betul penemuan baru pasti batil. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan sedikit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ini sebuah ayat dalam surat Toha yang menunjukkan seperti apa sifat-sifat Allah itu. Yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Arsy Allah seperti segede apa? Antum sudah bisa membayangkan, walaupun tentu tidak bisa terbayang dengan sebenarnya. Tapi melihat dari perbandingannya, antum bisa faham betapa kecilnya kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah. Betapa kecilnya langit yang 7 apabila dibanding dengan kursi Allah. Maka betapa kecilnya bumi ini dibanding dengan langit yang 7. Padahal bumi ini betapa luasnya. Ya. Bumi ini luar biasa luasnya. Dan kita ini kecil sekali tentunya. Ada satu huruf yang dimasukkan oleh orang Jahmiyah mengikuti sifat Yahudi, mengikuti sifat Yahudi. Apa? Lam. Adapun Yahudi nun. Yahudi menambah huruf nun pada kalimat hittah. Nabi Musa menyampaikan kepada Yahudi Bani Israel umat beliau untuk mengucapkan kalimat hittah. Artinya, ya Allah ampuni kami.
mungkin bahasa Ibrani. Hittah ini oleh orang Yahudi ditambah huruf nun, maka menjadi hintah. Hintah tadinya hittah, ditambah huruf nun oleh Yahudi menjadi hintah. Makanan gandum, ya. Ini luar biasa bejatnya, isengnya orang Yahudi. Buat lucu-lucuan gitu, ya. Orang biasa merendahkan Allah dengan lucu-lucuan seperti itu. Hittah diplesetkan menjadi hintah ditambah huruf nun. Nah, kelakuan Yahudi ini ditiru oleh sekelompok kaum muslimin yang ditipu oleh manusia bejat bernama Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Apa kata orang Jahmiyah tentang lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kalau Yahudi menambah huruf nun, kalau Jahmiyah menambah huruf lam, maka istawa menjadi istaula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Apa istawa? Bersemayam. Kita semua tahu. Apa istaula? Menguasai setelah mengalahkan. Menguasai setelah mengalahkan. Berarti mereka memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, yaitu Allah menguasai arsy. Bukan bersemayam berada di atas arsy, bukan, tapi menguasai arsy. Dan menguasainya setelah mengalahkan. Karena menurut kaidah bahasa Arab yang benar, istaula itu menguasai setelah mengalahkan. Ketika ada orang berkuasa di negeri itu, lalu saya kalahkan penguasa itu, lalu saya berkuasa di negeri itu, berarti saya istaula terhadap negeri itu. Maka menurut mereka, menurut kaidah bahasa Arab, istaula berarti Allah, berarti dulu ada Tuhan selain Allah menguasai jagat raya alam semesta, lalu dikalahkan, dibunuh oleh Allah, lalu Allah lah yang menjadi penguasa tunggal jagat raya alam semesta. Hak apa batil ini? Hak apa batil ini? Tentu sebatil-batilnya. Berarti dulunya ada Tuhan lain selain Allah. Kalau istawa itu dimaknai dengan istaula, ya. Tapi begitulah Jahmiyah. Karena jahilnya mereka memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, Allah menguasai arsy, bukan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ini dia. Dan apa faedahnya mengatakan Allah menguasai arsy? Bukankah Allah menguasai jagat raya alam semesta? Kenapa cuma arsy doang yang disebut? Ini batilnya mereka. Wallahu a'lam. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan?